Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Nasdem yang menyampaikan masa depan Anies dalam genggaman Nasdem ya. Jadi ini hal yang serius ketika Nasdem salah satu partai ya dalam koalisi Anies merupakan ya ini efek gitu ya, efek dari presidensial threshold minimal 20% yang kalau yang saat ini terbentuk dalam koalisi Anies, salah satu partai cabut, maka bubarlah gitu ya koalisi dan Anies gagal nyapres. Dan Nasdem ya terus-menerus juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa diganggu oleh kekuasaan ya, misalnya terkait jatah Nasdem yang saat ini sudah dikurangi dengan penunjukan Menkom Info baru menggantikan Johnny G. Plate yang tersangkut kasus korupsi digantikan dengan Budi Aristiadi. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh bisnis.com ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, Presiden Joko Widodo Jokowi menjamu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Selasa. Kedatangan pemilik kelompok bisnis media group ini hanya berselang sehari usai Presiden Jokowi melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Menkom Info. Budi adalah loyalis Jokowi. Dia menggantikan politikus Nasdem Joni G. Plate yang terjerat kasus korupsi Base Transceiver Station BTS Kominfo. Pelantikan Putih mengurangi jatah dalam tanda kutip Nasdem dalam kabinet Jokowi yang kini tersisa 2 kursi menteri. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh juga berserang 2 hari setelah Partai Nasdem menggelar apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno pada Minggu. Surya Paloh bahkan sempat mengkritisi revolusi mental dan untuk dalam tanda kutip Jokowi dalam acara tersebut ya. Jadi dalam tanda kutip saling perang urat saraf ya. Setelah melakukan apel langsung dilakukan ya dalam tanda kutip panas ya, ditunjuklah Menkom Info yang baru menggantikan jatah Nasdem Joni G. Plate yang tersangkut korupsi. Ya, setelah itu diundang ya Surya Paloh ke istana oleh Jokowi ya, entah ini untuk mengademkan situasi karena perang terbuka yang saat ini terjadi antara ya dalam tanda kutip ya Surya Paloh dan juga Jokowi. Suara sumbang dari Surya Paloh dan Nasdem memang agak sering terdengar beberapa waktu belakangan ini. Jokowi dan Surya Paloh mulai ada jarak, padahal Nasdem sejak 2014 menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Baik saat Jokowi bersama Yusuf Kala pada periode 2014-2019 maupun ketika Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin di periode 2019-2024. Penetapan Joni G. Plate sebagai tersangka dinilai sebagai puncak relasi panas antara Jokowi dan Surya Paloh. Sedangkan ketidakharmonisan antara Jokowi dan Surya Paloh berasal dari keputusan partai itu mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Anies merupakan satu dari 3 nama yang sempat disodorkan sebagai capres dalam rapat kerja nasional Rakernas 17 Juni 2022. Dalam Rakernas tersebut, selain Anies yang direkomendasikan oleh pimpinan wilayah Partai Nasdem yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa, saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI. Sejak keputusan Nasdem itu, kelompok pendukung setia Jokowi mendukung Surya Paloh sudah tidak sejalan dengan Jokowi di dalam koalisi. Padahal Nasdem menjabat 3 pos menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kelompok diehard Jokowi itu menyerukan agar Presiden mencopot menteri-menteri kader Nasdem karena sudah tidak sejalan dengan arah koalisi pemerintahan yang dipimpinnya. Berbagai spekulasi perombakan kabinet sempat muncul menyusul langkah Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Namun Presiden Jokowi bergeming. Keputusan mengganti Johnny Plate tetap ditempuh karena dia berperkara. Pilihan untuk menunjuk Budi Ari juga pilihan untuk menjaga keharmonisan koalisi. Jokowi tidak ingin memperuncing hubungan Nasdem dengan Surya Paloh dalam konteks melanjutkan pemerintahan ke depan. Situasi yang dapat diterjemahkan bahwa Jokowi masih menganggap Nasdem dan Surya Paloh berkontribusi penting dalam koalisi. Satu sisi, keputusan Jokowi yang tidak mengganti posisi Plate dengan memilih kader Partai Nasdem juga dapat dibaca sebagai bentuk tidak adanya dukungan Presiden terhadap pilihan politik dari Partai Nasdem menuju pemilu 2024.
Dengan kepercayaan yang masih diberikan Presiden Jokowi kepada Partai Nasdem, bagaimana langkah politik partai ini ke depan? Sudah hampir 10 bulan lamanya, Nasdem menetapkan pilihan politik kepada Anies Baswedan sebagai capres. Bersama dengan Nasdem muncul koalisi perubahan yang melibatkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan pilihan politik Nasdem yang menyebabkan ya Nasdem harus ya menerima konsekuensi ya, meskipun dalam politik tidak akan disampaikan secara gamblang gitu ya. Tapi gestur-gestur itu jelas gitu ya, ketika kekuasaan itu ya Nasdem itu sudah berubah arah politik ke arah ya apa namanya oposisi yaitu Anies Baswedan, ya perubahan itu sudah nampak ya, termasuk juga penangkapan Johnny Plate yang terseret kasus korupsi. Terlepas dari apakah itu benar ya, terlepas dari korupsi, korupsi adalah korupsi, tetapi ini terkesan cepat sebagai hukuman dalam tanda kutip, karena ya Nasdem itu sudah tidak berada dalam ya setia lagi dalam koalisi istana. Nah, kita tunggu saja ya perang terbuka ini, meskipun sudah ada suatu hal ya acara mengundang Surya Paloh ke istana, apakah itu sudah selesai atau akan terjadi, ataupun persetujuan Nasdem dan Surya Paloh dengan istana itu akan memanas seiring dengan ya konstelasi ya dinamika politik di Pilpres 2024. Kita tunggu saja ke depan. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.